Shalom pemirsa Pijar TV, apa kabarnya? Senang sekali kami dapat hadir kembali di layar kaca Anda. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali apa yang menjadi topik kita dalam beberapa minggu terakhir ini mengenai Alkitab. Nah, mungkin Anda bertanya di dalam hati Anda, bukankah firman Tuhan ini usianya sudah ribuan tahun? Ya, bahkan sudah mengalami cetakan berkali-kali, bagaimana ditranslate ke berbagai bahasa. Nah, apakah tidak ada kemungkinan salah sampai ke tangan kita? Bagaimana kalau sampai ada berbeda pandangan ketika menerjemahkan Alkitab? Sehingga kekhawatiran kita itu akan menghilangkan makna asli dari firman Tuhan. Atau kita juga akan melihat, ya, apakah Alkitab kita ini masih bisa bertahan dan terus bertahan sampai waktu yang lebih lama lagi. Pada episode hari ini kita akan membahas itu secara lengkap, tetap bersama hambanya Pendeta Ezra Soru. Untuk itu mari kita akan simak bersama apa yang hambanya akan sampaikan mengenai Alkitab pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera untuk saudara sekalian, dan kita patut memuji Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar kebenarannya lewat program Ku Tahu Yang Ku Percaya bersama saya Pendeta Ezra Soru. Saudara-saudara, kita akan memulai pelajaran kita lagi, tapi kembali saya sampaikan kepada saudara pemirsa sekalian, kalau ada di antara saudara yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang menjadi pelajaran kita ini maupun juga pelajaran dalam episode sebelumnya, saudara boleh mengirimkan pertanyaan. Silakan kirimkan SMS saudara ke nomor HP yang tertera di layar kaca Anda. Juga apabila Anda punya pergumulan-pergumulan tersendiri dan ingin didoakan, maka kru Pijar TV selalu bersedia melayani Anda, berdoa buat Anda, menjawab pertanyaan Anda. Sekali lagi, kirimkan SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca Anda ini. Baik saudara, kita sudah membahas dalam episode-episode sebelumnya tentang doktrin Alkitab. Kita sudah membahas istilah-istilah, kita sudah membahas juga keunikan dari Alkitab. Juga membahas status Alkitab dan sudah melihat ada 4 pandangan seputar status Alkitab. Ada pandangan liberal, ada pandangan liberal yang terselubung, ada pandangan neo-ortodoks, dan juga ada pandangan ortodoks. Dan waktu membahas pandangan ortodoks, saya hanya menyinggung sedikit bahwa pandangan ortodoks itu percaya bahwa seluruh Alkitab adalah firman Allah. Yang dimaksudkan dengan seluruh Alkitab itu adalah mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, itu adalah firman Allah. Tapi pada episode kali ini kita akan lebih mendalami mengapa sampai kita percaya Alkitab itu adalah firman Allah, atau waktu kita percaya Alkitab firman Allah, dasar-dasarnya apa. Itu yang akan kita bahas di dalam episode saat ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa dasar mengapa kita harus percaya Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama adalah bahwa ada pengakuan dari dalam Alkitab sendiri, bahwa ada cukup banyak ayat yang menyatakan kepada kita dengan kata-kata Allah berfirman atau Tuhan berfirman, demikianlah firman Tuhan. Kalimat-kalimat seperti itu terus berulang sepanjang kitab suci. Tapi saya hanya ingin berikan beberapa contoh saja, misalnya di dalam Yeremia pasal yang pertama, ayat yang kedua, dibilang begini. Dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku. Lalu di dalam ayat yang ke-7 juga muncul kalimat yang sama, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, dan seterusnya.
firman Tuhan datang kepadaku, atau juga dikatakan firman Tuhan kepada Yeremia, Tuhan berfirman padaku. Dan kalimat-kalimat seperti ini muncul di dalam banyak ayat. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang di dalam Alkitab sendiri dinyatakan atau dengan kata lain ada pengakuan dari dalam diri Alkitab bahwa ia adalah firman Allah. Selain itu saudara, kita juga menemukan ada banyak ayat di mana Allah menyuruh orang, nabi atau tokoh tertentu disuruh untuk menulis firman itu dalam sebuah kitab. Kita melihat contoh ya, dalam Keluaran 34 ayat yang ke-27. Keluaran 24 ayat 27, coba dibacakan. Keluaran 34 ayatnya yang ke-27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Jadi lihat bahwa Tuhan memerintahkan Musa, tulis seluruh firman ini. Artinya, apa yang akan ditulis oleh Musa, itu dianggap sebagai firman Tuhan sendiri. Ya. Juga contoh yang lain misalnya dalam Yeremia pasal 30 ayat 1 dan 2. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Jadi Tuhan bicara sama Yeremia, suruh tuliskan semua perkataan itu dalam suatu kitab. Kalau begitu nanti apa yang Yeremia tulis dalam sebuah kitab, segala perkataan itu, ya itulah kitab Yeremia. Dan kitab Yeremia ini itu dianggap, bahkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa itu adalah firman-Nya. Ya. Juga kalau kita melihat Yeremia pasal 36 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Yeremia 36 ayat 2 dan ayat 4, mari kita perhatikan ayat ini. Silakan satu orang baca. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalam segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa. Dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Ya, perhatikan ayat 2 tadi ya. Ambillah kitab gulungan, tulis di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan padamu. Kalau begitu nanti apa yang tertulis dalam gulungan itu, ya itu dianggap sebagai firman Allah. Sekarang langsung lihat ayat 4. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, jadi Baruk menuliskan dalam kitab gulungan langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang difirmankan Tuhan kepadanya. Apa yang ditulis oleh Baruk ini, itu adalah firman Tuhan. Langsung ke ayat 28. Dari pasal yang sama. Ambil pula gulungan ini, tuliskanlah di dalam segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yehoyakim Raja Yehuda. 32. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria yang menuliskan di dalam langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang dikabarkan Yehoyakim Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Ya, jadi terlihat ya bahwa ada perintah untuk menulis semua. Jadi Yeremia mendapatkan firman. Tapi ada perintah supaya itu dicatat. Lalu juru tulis yaitu Baruk menulis apa yang keluar dari Yeremia. Dan Yeremia menyampaikan firman. Artinya apa yang ditulis itu dipercaya sebagai firman dari Allah. Dalam episode-episode sebelumnya ada yang bertanya, apakah Alkitab firman Allah sedangkan Yesus juga adalah firman? Saya sudah jelaskan, Yesus adalah firman yang hidup. Sedangkan Alkitab adalah firman yang tertulis. Ya, jadi terlihat ya dari ayat-ayat ini. Itu dalam perjanjian lama. Hal yang sama juga muncul di dalam perjanjian baru. Bahwa ada perintah menuliskan firman Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 11. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-11.
Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu ayat 19. Ayat 19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ya, jadi saudara lihat ya, bahwa di sini apa yang engkau lihat, ini kan untuk Yohanes. Yohanes mendapatkan penglihatan. Apa yang kau lihat, tuliskan dalam sebuah kitab. Lalu disuruh kirim kepada jemaat-jemaat. Itu berarti bahwa surat-surat kepada jemaat-jemaat itu yang kita baca nanti dalam Wahyu 2, ayat yang ke Wahyu pasal 2 dan pasal 3, kepada 7 jemaat itu dianggap sebagai firman Allah dari Allah dikirimkan kepada jemaat-jemaat ini. Jadi jelas bahwa dalam kitab suci sendiri berulang kali dikatakan bahwa yang dicatat itu adalah firman Allah. Pak, tapi saya ingin bertanya Pak, Ya. kalau seluruh Alkitab adalah firman Allah, bagaimana dengan penyangkalan Paulus sendiri bahwa yang ditulisnya bukan dari Tuhan? Seperti contoh dari 1 Korintus 7 ayat yang ke-12 Pak. Dikatakan kepada orang-orang lain, aku bahkan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Mari ya, perhatikan ayat ini coba ya, 1 Korintus 7 ayat 12. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Berarti di sini Paulus mengatakan bahwa yang dia tulis itu dari Tuhan atau dari dia? Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Dari dia ya? Dia bukan hanya mengatakan itu dari dia, tapi dia mengatakan itu bukan dari Tuhan. Nah, kalau Paulus sendiri mengatakan itu bukan dari Tuhan, lihat terus kenapa kita menganggap tulisannya Paulus sebagai firman Tuhan, sedangkan Paulus sendiri menolaknya. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, begini. Apakah Paulus sedang menyangkal bahwa apa yang dia katakan itu bukan firman Tuhan? Saya kira tidak. Di sini Paulus hanya membedakan apa yang sementara dia katakan dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelumnya. Jadi Yesus waktu di dunia itu kan mengatakan banyak hal. Yesus bilang A, B, C, D. Sekarang Paulus ngomong E. Jadi maksudnya Paulus ini, yang aku katakan ini bukan aku kutip dari Tuhan. Bukan. Yang aku katakan sekarang ini. Itu berbeda dengan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan sebelumnya. Untuk memahami ini lebih dalam, kita harus lihat konteksnya ya. Ini kan 1 Korintus pasal 7 ayat 12. Coba lihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 10 dan 11. Coba baca ayat 10, 11. 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, bukan aku tetapi Tuhan. Sabar. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, bukan aku, tapi Tuhan. Jadi maksudnya, Paulus lagi ngomong ini. Kepada orang-orang yang telah kawin, dia mau bilang, aku ngomong, bukan aku. Tuhan yang ngomong. Bukan aku, tapi Tuhan. Terus? Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Oke, sekarang saudara perhatikan ya. Seorang istri tidak boleh ceraikan suami. Ya. Jikalau dia bercerai, dia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Apakah Tuhan Yesus pernah mengajar begitu? Apakah Tuhan Yesus pernah mengajar bahwa orang jangan cerai? Pernah tidak? Selama Yesus di dunia. Pernah loh. Yesus mengajar orang jangan cerai. Jadi waktu Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, dia mau ngomong, aku bilang, tapi Paulus ingat, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Jadi bukan aku, Tuhan. Tapi selanjutnya di ayat yang ke-12, waktu dia ngomong, dia mau mengacu kepada kata-kata Tuhan, dia sadar, ini bukan Tuhan. Ini betul-betul sekarang aku yang ngomong. Dengan kata lain, yang pertama dalam ayat yang ke-10-11,
dia mengutip kata-kata Tuhan Yesus. Bukan orisinil dari dia. Tapi yang ayat 12, ini orisinil dari dia, bukan kutipan dari Yesus. Jadi, di situ yang dipersoalkan adalah masalah kutipan langsung dari kata-kata Yesus. Dan bukan penyangkalan bahwa yang dia sampaikan itu bukan firman Tuhan. Jadi ayat itu tidak bisa jadi dasar bahwa Paulus menyangkali tulisannya sebagai firman Tuhan. Ya. Oke, sekarang kita juga sudah lihat ya bahwa dalam episode sebelumnya kita sudah bahas soal perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama ini punyanya orang Yahudi. Dari Kejadian sampai Maliaki. Dan kita menerima itu ditambah dengan punya kita sendiri, maka disebut perjanjian baru. Sekarang kita mau bicarakan khusus perjanjian lama. Nah, sekarang coba mari perhatikan Roma pasal 3. Baca ayat 1 saja dulu. Roma 3 ayat 1. Roma 3 ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Oke. Apa kelebihan orang Yahudi? Ada banyak bangsa, ada banyak negara. Apa kelebihan orang Yahudi? Nah, dalam rangka membicarakan kelebihan orang Yahudi, Paulus lalu menyebut, ayat 2 bilang apa? Banyak sekali. Banyak sekali. Berarti ada banyak sekali kelebihan orang Yahudi dari orang non-Yahudi. Lalu, terus? Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Oke, kalau begitu apa kelebihan orang Yahudi? Kepada mereka dipercayakan firman Allah. Apa yang dimasukkan dengan firman Allah itu? Perjanjian lama. Berarti seluruh perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki itu dianggap sebagai firman Allah. Ya, itu dianggap firman Allah. Tentu saja di situ tidak termasuk perjanjian baru. Tapi dari ayat itu kita tahu bahwa memang Paulus sebagai seorang Yahudi, dia tahu persis bahwa kepercayaan orang Yahudi, dan juga dibuktikan dengan ayat-ayat yang lain bahwa seluruh perjanjian lama adalah firman Allah sendiri. Itu hal yang ketiga ya. Jadi hal yang pertama, bukti-bukti itu bahwa dari Alkitab sendiri adalah bahwa ada kata-kata langsung, juga ada perintah menuliskan firman, lalu juga Israel dianggap atau orang Yahudi dianggap punya kelebihan yaitu firman. Lalu yang berikut ini adalah bahwa seringkali kita dapati dalam perjanjian lama yang ngomong itu nabi loh. Ya, yang ngomong itu nabi. Tapi nanti kalau kita melihat penggenapannya di dalam perjanjian baru, itu dinyatakan bahwa sesungguhnya di balik nabi itu ada Tuhan yang bicara atau ada Roh Kudus yang bicara. Mari kita perhatikan. Yesaya 7, 13, 14. Yesaya 7 ayat 13 dan 14. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara lihat ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang memberikan padamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Ingat ya kalimat-kalimatnya ya. Ayat 13 bilang siapa yang ngomong? Lalu berkatalah Nabi Yesaya. Jadi Yesaya ngomong, ya. Yesaya ngomong bilang apa? Yesaya ngomong, ya, sebab Tuhan sendiri akan memberikan padamu. Itu bukan Tuhan yang ngomong ya. Kalau Tuhan yang ngomong, kira-kira bunyinya bagaimana? Ayat 14. Sebab itu aku sendiri yang akan memberikan padamu. Itu kalau Tuhan ngomong. Tapi di sini, sebab itu Tuhan sendiri. Berarti memang ini omongan Yesaya, bukan omongan Tuhan. Tapi sekarang mari perhatikan penggenapan di dalam perjanjian baru, Matius 1. Matius 1 ayat 22, 23. Matius 1 ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Oke, sebentar.
Tadi di Yesaya dibilang apa? Berkatalah Nabi Yesaya. Itu omongannya Yesaya. Di Matius 1:22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kalimatnya bagaimana? Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Itu jelas kalimat yang sama. Kalimat yang sama dengan ada dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Tapi di Yesaya pasal 7 ayat 13 itu jelas Nabi yang ngomong. Yesaya. Tapi begitu dikutip dalam perjanjian baru, dikonfirmasi itu difirmankan Tuhan oleh Nabi. Berarti kata-kata Yesaya itu adalah kata-kata Tuhan. Ya. Contoh ini muncul berulang-ulang, yang ngomong manusia, yang ngomong nabi, tapi tetap dikonfirmasi bahwa itu dari pihak Tuhan. Sekarang kita melihat contoh lain ya. Mazmur 95 ayat 7 bagian akhir sampai ayat 9 saya akan bacakan. Mazmur 95. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Yang ngomong ini Tuhan atau pemazmur? Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Pemazmur kan? Kalau Tuhan yang ngomong mestinya hari ini sekiranya kamu mendengar suaraku. Tapi ini bilang suaranya. Berarti yang ngomong bukan Tuhan. Ini pemazmur. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, pada mereka melihat perbuatanku. Ayat ini di Mazmur dikutip oleh penulis surat Ibrani. Apa yang dibilang oleh penulis surat Ibrani? Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Silakan. Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dan dengan jalan menguji aku sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Lihat ayat 7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan Roh Kudus. Padahal tadi dari Mazmur itu pemazmur yang ngomong. Makanya dipakai bentuk ketiga, yaitu nya. Ya, tapi di sini Ibrani 3:7 seperti yang dikatakan Roh Kudus. Berarti sama seperti tadi kata-kata Yesaya dianggap firman dari Tuhan, kata-kata Tuhan. Ini kata-kata pemazmur dianggap firman dari Roh Kudus. Kita bisa memperbanyak contoh-contoh seperti ini. Tapi jelas dari yang sudah saya berikan terlihat bahwa nabi-nabi bicara itu adalah manusia biasa. Tapi pada saat mereka menyampaikan sesungguhnya ada Tuhan, ada Allah atau ada pribadi Roh Kudus di balik mereka. Sehingga kata-kata mereka dianggap sebagai firman atau kata-kata dari Tuhan. Pak Ezra, tapi saya mau bertanya Pak. Dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan kelima dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pertanyaannya sudah pasti, ayat yang kelima sudah pasti firman Tuhan Pak. Tapi apakah ayat 4 juga firman, ataukah itu hanya keterangan saja dari Yeremia? Ya. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Terus ayat 5, sebelum aku membentuk engkau. Nah ini pasti sebelum aku membentuk engkau, ini pasti kata-kata Tuhan ya. Ini firman Tuhan. Tapi ayat 4-nya, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Apakah itu firman Tuhan juga? Atau cuma keterangan dari Yeremia? Kayaknya keterangan aja ya. Firmannya baru ayat 5. Ayat 4 bukan firman mestinya. Nah memang ya secara strict harus begitu. Tapi kita harus paham yang kita sebut Alkitab itu adalah firman Allah. Itu artinya apa? Ini yang kita tidak memaksudkan Alkitab firman Allah itu adalah kata-kata verbal. Yang keluar semua dari mulut Tuhan. Bukan itu. Kita mempunyai pengertian Alkitab sebagai firman Allah dalam pengertian lebih luas.
bahwa semuanya sumber dari Tuhan. Oke. Sekarang baca ya Yeremia pasal 1 ayat 4 dan 5 tadi ya. Ayat 5 dari Tuhan ya. Ayat 5 firman Tuhan, makanya tahu kan? Ayat 4, coba baca sekali lagi. Ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Ya, cukup. Berarti menurut ayat itu, firman Tuhan datang Kepadaku. Yeremia. Ya. Anda tahu dari mana bahwa firman datang kepada Yeremia? Tahu dari mana? Dari ayat itu ya? Dari Alkitab ya? Alkitab dari mana? Dari Tuhan juga ya? Artinya, tanpa Tuhan, Anda tidak akan tahu bahwa firman sedang datang kepada Yeremia. Mengerti maksud saya? Artinya waktu kita menyebut Alkitab itu firman Allah, kita tidak hanya mengacu pada kata-kata dari mulut langsung. Tapi maksudnya adalah bahwa semua informasi tentang Allah dan kebenarannya dan pekerjaannya dan sifat-sifatnya, semua kita dapatkan kalau bukan dari Tuhan, tidak bisa. Makanya kita anggap itu sebagai firman Allah. Ya. Karena itu maka di Alkitab juga ada cerita-cerita. Bukan hanya semua dari mulut Allah, ada sejarah, ya. Ada macam-macam hal yang di sana. Yang kalau memang kita pikir secara trik itu bukan Tuhan punya omongan yang keluar dari bibir Tuhan, tidak. Cerita tentang ini, tentang itu, cerita tentang air bah. Ayo, kita tahu dari mana cerita air bah itu ada. Atau manusia pertama, Adam dan Hawa, Tuhan cipta mereka lalu di Taman Eden mereka makan buah itu. Ayo, siapa yang ada di sana waktu itu? Nggak ada juga kan? Musa penulis kitab Kejadian. Apa Musa sudah ada? Musa kan baru diceritakan lahirnya di dalam kitab Keluaran. Dari mana Musa tahu? Ya pasti dari Tuhan. Kalau begitu biar itu sejarah, cerita-cerita, semua informasi sumber dari Tuhan. Kalau semua dari Tuhan, maka kita sebut sebagai firman Tuhan. Ya, dalam pengertian seperti itulah istilah firman harus dipahami. Oke? Nah, jadi kita bisa lihat itu bukti-bukti seperti itu. Yang menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman di mana nabi-nabi, tokoh-tokoh yang bicara, tapi dianggap Tuhan yang bicara. Oke, sekarang kita mau memberikan atau mempelajari bukti, ada bukti-bukti lain yang mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya Alkitab itu adalah firman Allah. Yang pertama sudah saya singgung pada episode sebelumnya. Kita sudah pelajari bahwa Alkitab ditulis dalam 1600 tahun. Mulai dari PL sampai PB 1600 tahun. 40 orang berbeda dalam 40 generasi menulis Alkitab. Tidak saling mengenal. Yang satu belum lahir, yang lain sudah almarhum lama sekali. Ya. Tapi pada waktu tulisan mereka disatukan, menarik sekali bahwa menjadi sesuatu yang sangat-sangat harmonis. Makanya Geisel and Nix mengatakan, surga yang hilang dalam kitab Kejadian ditemukan kembali di dalam kitab Wahyu. Wah, itu menarik itu. Yang saya kan sudah berikan contoh ya pada episode sebelumnya. Kalau saya kasih kesempatan saudara semua menulis apa saja yang ada di pikiran saudara. Ya. Tulis apa saja. Tulis. Saya kumpul semua, masuk percetakan, kita cetak dan jual. Wah, begitu orang beli buku itu, bab 1, cara memelihara anjing. Ya, bab 2, cara edit video. Ya, ketiga, cara memasak. Bab 4, tentang tata surya. Bab yang kelima, sejarah hidup Manny Pacquiao. Wah, nah waktu semua dikumpul lalu orang baca kan orang bilang ini buku gila ini. Antara satu dan satu tidak berhubungan satu sama lain dan tidak nyambung. Tapi itu tidak terjadi pada Alkitab. Penulis yang satu sudah mati, yang satu belum lahir. Dan mereka tidak saling mengenal. Kita sudah lihat
Alkitab ditulis dalam 3 benua berbeda. Yang lain di benua Asia, yang lain di benua Eropa, yang lain di Afrika. Tidak saling koordinasi. Semuanya terkumpul dan kita baca semuanya menarik. Mulai dari sejarah dunia, kejatuhan manusia, akibat-akibat, sampai pada akhirnya penebusan manusia, sampai pada hidup yang kekal. Itu satu yang nyambung. Bahkan saya sudah singgung sebelumnya, bahkan di dalam perjanjian lama ada tipe-tipe, ada gambaran-gambaran. Seperti misalnya domba Paskah, tapi penggenapannya ada di dalam perjanjian baru. Bahwa anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Bilangan pasal 21 yang ditulis oleh Musa. Bagaimana orang Yahudi, orang Israel di padang gurun memberontak, Tuhan membuat mereka mati dengan ular tedung. Tapi nyambung dengan Yohanes ketika Yohanes bilang sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Nyambung semua. Kalau begitu pertanyaannya, tadi buku itu kan jadi bingung. Tapi kalau saya yang ngontrol saudara semua, yuk ini tulis mata, hidung, tenggorokan, jantung, usus 12 jari, otak, tulang, gigi, semua ngumpul jadi buku bagus. Kenapa bisa bagus? Ada yang ngontrol. Dan kalau masa Alkitab 1600 tahun, harus ada satu orang yang menjadi otak di balik penulisan itu, dan dia bisa mengontrol 40 orang dalam tempo waktu 1600 tahun. Dan itu tidak bisa manusia. Harus Allah. Nah, karena itulah harmonisnya Alkitab memberikan kepada kita bukti bahwa sesungguhnya ini bukan kitab karangan manusia, tapi kitab karangan Allah sendiri. Itulah sebabnya kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Kedua adalah, bukti lain yang kedua adalah Alkitab ini tidak pernah habis dipelajari. Pernah baca novel? Habis baca, pernah baca ulang kedua kali? Pernah baca novel 2 kali novel yang sama? 3 kali? 4 kali? Novel yang sama loh. 10 kali? Kenapa pernah baca sampai 10 kali? Kamu ngapain baca lagi? Kan sudah tahu, sudah hafal. Tapi baca Alkitab 1 kali? Tidak. Terus 2, terus 3, terus 4, terus 5. Sudah ribuan tahun orang baca nih. Kenapa baca terus? Kayaknya Alkitab ini punya kekayaan yang tidak habis-habis. Saudara kalau baca novel sampai 3-4 kali, saudara tidak bisa dapat informasi tambahan. Ada hal baru yang perlu diketahui dari novel itu tidak bisa. Itu beda dengan Alkitab. Saudara, saya pernah bikin seri khotbah. Mazmur 23, Tuhan itu gembala yang baik. Saya khotbah Mazmur 23 10 seri. Hanya 6 ayat 10 seri. Dan saya rasa sudah habis itu. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa digali karena saya gali sampai detail-detail. Satu kali datanglah pengkhotbah tamu di gereja kami dan khotbah Mazmur 23. Waktu dia khotbah, saya bingung, ternyata masih ada. Ya. Belakangan lagi saya baca komentari. Ya. Begitu baca komentar, luar biasa. Terus seperti itu dan kayaknya kok nggak habis-habis ini Mazmur 23. Tuhan itu adalah gembalaku. Saya bahas gembalaku begini. Tahu-tahu baca komentari, ingat di sini bukan hanya bilang Tuhan itu gembala, tapi Tuhan itu gembalaku. Dia memang gembala, tapi dia bisa tidak menjadi gembalamu. Bandingkan dengan Thomas yang bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Berarti di situ, ku penting. Sekian lama saya bahas Tuhan itu gembala, banyak ayat, lupaku. Sudah selesai, habislah Mazmur 23. Tiba-tiba merenung lagi. Tuhan adalah gembalaku.
takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Ini Daud ngomong sama Tuhan, ya, atau bukan? Atau ngomong dengan orang? Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di air yang tenang. Ini ngomong dengan Tuhan atau ngomong tentang Tuhan itu? Ngomong tentang Tuhan, bukan ngomong dengan Tuhan. Ini bersaksi. Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di air. Dia, berarti di situ Daud menyebut Tuhan sebagai orang ketiga. Dia, berarti Daud tidak sedang bicara dengan Tuhan. Tapi saya Daud bicara dengan Anda tentang Tuhan. Daud bicara tentang Tuhan, bukan bicara dengan Tuhan. Tapi ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau tuh ngomongin siapa? Tuhan. Dengan Tuhan. Kalau begitu, ayat 1-3, Daud bicara tentang Tuhan. Tapi ayat 4-6, dia bicara dengan Tuhan. Oh saudara-saudara, banyak orang hanya mau bicara tentang Tuhan, tapi tidak bicara dengan Tuhan. Tapi yang lain mau bicara dengan Tuhan, malas bicara tentang Tuhan. Luar biasa ya. Ternyata masih ada juga ya. Habis itu, dengar orang khotbah lagi, Mazmur 23 lagi. Ada lagi. Tuhan itu gembala yang baik. Berarti aku ini apanya? Dombanya kan? Masalahnya Tuhan itu gembala yang baik. Tapi kita ini pernah jadi domba yang baik apa tidak? Lalu terus bagaimana jadi domba yang baik? Dipelajari lagi dalam teks itu. Dapat lagi. Ternyata hanya Mazmur 23 tidak habis-habis. Apalagi kalau saudara belajar eksposisi. Eksposisi itu satu kata demi kata dikuliti. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ini saya beri contoh saja. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mari kita bagi. Pertama, pada mulanya. Pada mulanya itu menurut bahasa Ibrani-nya Bereshit, setara dengan kata Yunani arche, itu artinya menunjuk pada kekekalan, dan itu berarti bahwa di dalam kekekalan itu sudah ada Allah di sana, bla 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 bla, kasih komentari dan sebagainya. Kedua, Allah ini menggunakan kata Ibrani Elohim. Elohim ini adalah bentuk jamak dari Eloah. Eloah itu artinya begini. Kalau begitu Elohim itu artinya begini. Terus kira-kira kalau bikin tulisan ya 5 halaman lah. Ya, ini 5. Ketiga, pada mulanya Allah menciptakan. Kata menciptakan dalam bahasa Ibrani, menciptakan itu ada 3 macam kata. Yang pertama itu adalah bara, yang kedua adalah yatsar, yang ketiga adalah asyah. Nah, apa bedanya bara, yatsar, dan asar? Dijelaskan bla bla bla. Kalau bara itu artinya creatio ex nihilo, penciptaan yang keluar dari ketiadaan. Berarti tidak menggunakan bahan dasar apapun. Itu artinya menciptakan. Langit itu apa? Bahasa Ibrani-nya adalah samaim. Samaim itu bisa langit, bisa surga. Berarti Allah menciptakan langit atau Allah menciptakan surga. Kalau kita menafsirkan ini surga, kalau Allah menciptakan surga, berarti sebelum surga diciptakan Allah di mana? Tapi kalau Allah tidak cipta surga, berarti surga sama kekal dengan Allah. Lalu kalau dikatakan Allah menciptakan langit, lalu Allah menciptakan surga juga, bagaimana ini? Udah dijelaskan panjang lebar ini. Terus yang kelima, bumi. Bumi ini maksudnya apakah bola bumi berarti Allah menciptakan bumi? Allah menciptakan Mars atau tidak? Dia menciptakan Jupiter atau tidak? Dia menciptakan Bima Sakti atau tidak? Itu dibahas panjang lebar. Selesailah, 30 halaman lah. Habis itu Kejadian 1 ayat 2. Pada waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong. 30 halaman lagi. Ya.
Saudara tahu tidak bahwa ada penafsir-penafsir yang kerjanya model seperti ini dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir. Wah. Artinya apa? Artinya memang Alkitab ini tidak pernah habis dipelajari. Tidak pernah ada orang yang tamat belajar Alkitab. Kalau Alkitab hanya buku biasa, pertanyaannya aneh ya. Kok buku yang lain kita belajar-belajar tidak membosankan dan tidak dapat apa-apa lagi. Tapi buku yang satu ini luar biasa sendiri. Kalau begitu dia pasti punya nilai plus. Mengapa sampai tidak habis? Ada orang bilang buku lain itu seperti bak. Kalau ditimba-timba airnya habis. Tapi Alkitab itu seperti sumber air yang tidak pernah kering. Kalau begitu kita harus tahu dari mana sumbernya. Dan sumbernya tidak bisa tidak Allah sendiri. Alkitab adalah firman Allah. Ya, sekarang yang ketiga. Yang ketiga yang kita bicarakan ini betul-betul keunikan Alkitab, yaitu bahwa Alkitab mempunyai nubuatan-nubuatan dan semua nubuatan itu terjadi dengan tepat di dalam sejarah. Nubuatan itu semacam ramalan. Ya. Manusia bisa meramal? Bisa, ramalan cuaca, ya. Tapi kan bisa salah. Meramal besok tsunami, ternyata tidak. Ya. Atau ramalan pakai kuasa gelap. Orang bisa meramal. Peramal-peramal seperti Mama Loren dan rekan-rekannya ya juga bisa menafsir pakai kuasa gelap. Tapi itu bisa benar, bisa salah. Ya. Tapi berbeda dengan Alkitab, ya. Ramalan atau nubuatan Alkitab tidak meleset sama sekali. Tidak meleset sama sekali. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat itu terjadi dengan tepat, kita ambil satu contoh saja ya. Yesaya pasal 7 ayat 14 yang tadi juga sudah dibacakan. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan padamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan muda itu kata Ibraninya Almah. Itu terjemahan harusnya bukan perempuan muda. Karena perempuan muda bisa saja sudah nikah juga bisa masih muda. Nikah muda. Tapi ini Alma ini bukan hanya sekedar perempuan muda, tapi ini adalah seorang perawan. Seorang muda yang belum pernah menikah. Ya, akan melahirkan seorang anak. Dan ini nubuatan ini digenapi di dalam kelahiran Yesus Kristus. Menariknya saudara, ramalan ini luar biasa. Karena ramalan ini terjadi 750 tahun sebelum itu terjadi. Saya juga pernah meramal dan benar. Waktu itu musim hujan, bulan Desember, hari Senin hujan, hari Selasa hujan, hari Rabu hujan, hari Kamis hujan, hari Jumat hujan, hari Sabtu tidak hujan. Lalu saya meramal, kalian lihat saya ramal, besok hari Minggu hujan. Dan ternyata besok hujan beneran. Hebat nggak saya? Ya, hebat nggak? Itu namanya ramalan murahan karena memang pas musim hujan, ya kan? Kalau ini musim hujan ya kemungkinan besar besok hujan lah. Itu banyak ramalan murahan model seperti itu. Tapi ramalan di dalam Alkitab tidak murahan seperti itu, ya. Matius 1, 20-23, coba baca. Matius 1 ayat 20-23 sampai 23. Matius 1 ayat 20 sampai 23. Ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. 750 tahun sebelum Yesaya sudah ngomong. Itu luar biasa itu. Seorang perawan akan melahirkan. Seringkali orang kritik, mana mungkinlah, tidak masuk akal lah. Perempuan belum kawin kok bisa hamil. Ya, tapi sebenarnya bukan tidak masuk akal, itu melampaui akal, ya. Karena filsuf Inggris John Locke bilang pengetahuan itu bagi tiga sebenarnya. Yang pertama disebut masuk akal, rasional. Yang kedua itu bertentangan dengan akal atau tidak masuk akal, kontra rasional. Yang ketiga bukan hanya dua, yang ada di atas akal namanya supra rasional. Supra atau kata lainnya super itu artinya di atas atau melampaui. Ada banyak men, tapi ada men lebih hebat dari men lain, namanya Superman. Ada banyak mie, tapi ada mie paling hebat, namanya Super Mie. Nah, gitu. Ada banyak Honda, tapi ada Honda paling top, Honda Supra. Nah, jadi Supra itu di atas. Dan itu. Masuk akal, bertentangan dengan akal, di atas akal. Makan 2 piring dan kenyang, apa? Masuk akal. Makan 13 piring tidak kenyang, nah masuk akal itu. Tidak makan 40 hari tapi tidak almarhum, nah itu di atas akal itu. Ya, di atas akal itu. Nah, seorang perempuan muda kok bisa hamil tanpa hubungan dengan laki-laki? Kok bisa? Itu suprarasional, di atas akal. Apa sih? Ada orang mengatakan, apakah terlalu susah bagi Tuhan? Dia yang melepaskan Bima Sakti dari jarinya, ya, dari ucapan bibirnya. Terlalu sukarkah menyebabkan seorang perempuan Yahudi muda melahirkan? Pendeta Stephen Tong bilang begini, Tuhan pernah menghadirkan manusia di dunia ini dalam berapa cara. Pertama, tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Tanpa laki, tanpa perempuan. Itu Adam. Mana ada laki atau perempuan? Kedua, pakai laki, tidak pakai perempuan. Yaitu Hawa. Hanya pakai rusuknya laki-laki, tidak pakai perempuan. Ketiga, pakai laki-laki dan perempuan. Siapa? Kita semua. Kita semua dari laki dan perempuan. Kalau tidak pakai laki, tidak pakai perempuan, sudah. Pakai laki tanpa perempuan, sudah. Pakai laki dan perempuan, sudah. Kurang satu. Apa? Pakai perempuan, tidak pakai laki. Siapa? Yesus. Jadi apa yang tidak masuk di akal? Tapi terlepas dari urusan masuk akal atau tidak masuk akal, atau di atas akal, ini terjadi 750 tahun. Berarti ini akurat, nubuatan luar biasa. Ya. Mika 5 ayat 1. Ya, coba baca Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hai engkau Betlehem Efrata. Ingat Yesus lahir di Betlehem. Ya. Ini nubuatan Nabi Mika. Mika hidup berapa lama sebelum Yesus lahir? 700 tahun. Berarti 700 tahun. Kalau tadi Yesaya 750 tahun menubuatkan Yesus lahir dari perawan dan itu terjadi. Yang ini bahkan tempat lahir di mana? Itu dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Kalau saudara baca total Yesaya 53 tentang hamba Tuhan menderita, itu semua bicara tentang Mesias yang menderita. Itu digenapi oleh Yesus.
Saudara baca Mazmur 22, seluruhnya itu terkenal sebagai Mazmur Mesianik. Mazmur Mesianik, Mazmur itu kira-kira ditulis 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Dan Mazmur Mesianik termasuk kata-kata, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Muncul di dalam kitab Mazmur 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Tanganku dan kakiku dipaku, itu juga muncul. Kalau saudara belajar khusus nubuatan hanya Yesus, kira-kira 400 nubuatan tentang Yesus. Dan semua tergenapi secara sempurna. Waktu saya ngajar begini ada orang bilang, Pak, mungkin bukan karena Yesus memenuhi nubuatan itu, tapi karena Yesus baca nubuatan-nubuatan itu, waktu dia baca, dia berusaha mencocokkan diri dengan nubuatan. Misalnya dia baca bahwa Mesias akan masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai muda. Ini ada nubuat, lalu Yesus cari keledai supaya masuk seolah-olah dia Mesias. Saya bilang, ya mungkin saja secara teori kemungkinan, mungkin dia bisa rekayasa. Dia bisa rekayasa kalau itu bergantung pada dia yang melakukan. Tapi kalau bergantung apa yang diperlakukan pada dia. Saya mau tanya, bisa nggak Yesus rekayasa supaya lahir di Bethlehem? Kalau ada nubuatan Alkitab yang nyaris meleset, itu kelahiran Yesus. Kenapa nyaris meleset? Yusuf dan Maria tinggal di mana? Nazaret. Maria sudah mengandung. Sedikit lagi melahirkan. Dan kalau segala sesuatu berjalan normal, maka Maria akan melahirkan Yesus di Nazaret. Kalau sampai lahir di Nazaret, nubuatan Mika 5 ayat 1 gagal. Nyaris gagal. Sementara tunggu waktu melahirkan, tiba-tiba Kaisar Agustus mengadakan sensus. Masing-masing pulang ke kampungnya. Akhirnya Yusuf Maria pulang ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem, melahirkan. Coba saudara bayangkan kalau Kaisar Agustus tidak mengadakan sensus, apa yang terjadi? Nubuat salah. Ya, itu berarti Kaisar Agustus mengadakan sensus, pasti Tuhan bekerja di balik itu. Sehingga nubuat tercapai. Jadi terlihat bahwa ramalan atau nubuatan Alkitab itu terjadi begitu sempurna, luar biasa. Dan Yesus menjadi salah satu tokoh yang paling banyak dinubuatkan. Tidak ada tokoh agama lain yang dinubuatkan. Tokohnya agama lain, tidak ada nubuatnya. Cari di Alkitab mereka, di kitab suci mereka nggak dapat. Nggak ada nubuatan, terpaksa cari di punya kita. Cari juga nggak dapat. Nggak dapat lalu akhirnya dipaksa-paksa supaya masuk. Ya. Jelas bahwa hanya Alkitab kita yang punya nubuatan. Sedangkan kitab suci yang lain tidak punya. Itu menunjukkan contoh, ya, nubuatan Alkitab begitu luar biasa. Pemirsa sekalian, kalau saya sebentar menjelaskan kebenaran-kebenaran ini, saudara punya pertanyaan, muncul sesuatu di dalam pikiran yang perlu saudara tanyakan, jangan ragu. Kirim pertanyaan saudara ke nomor HP yang tertera di layar kaca Anda. Silakan SMS ke sana dan kami, kru Pijar TV, dengan sangat senang hati akan menjawab setiap pertanyaan saudara. Saya mau menambahkan lagi satu contoh nubuatan. Tadi saya sudah memberikan contoh nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama yang tergenapi di dalam Perjanjian Baru. Tapi ada satu contoh juga nubuatan dalam Perjanjian Baru. Mari coba lihat Matius 24 ayat yang kedua. Matius 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ini konteksnya gini, Yesus dan murid-muridnya lagi duduk-duduk, murid-murid mengagumi bait Allah. Bait Allah yang dikagumi adalah bait Allah buatan Herodes. Herodes Agung. Ingat ya, bait Allah pertama itu kan didirikan oleh Salomo. Waktu bangsa Yehuda ditaklukkan oleh Babilonia, bait Allah Salomo rata dengan tanah. Waktu pulang dari pembuangan, dibangun kembali oleh Esra, Nehemia, temboknya. Tapi bait Allah kedua zaman Esra Nehemia tidak bisa menandingi bait Allah Salomo. Kalah jauh dari sisi kemewahannya. Tapi seperti saya singgung dalam
episode-episode yang lalu. Herodes, Raja Herodes di Alkitab itu yang mau bunuh Yesus tuh. Itu bukan orang Yahudi. Bapaknya orang Edomea, mamanya orang Arab. Dengan bapak Edom itu kan keturunan Esau itu. Ingat, Israel turunan Yakub. Ini turunan Esau. Dengan bapak Edom, mama Arab, bagaimana Herodes bisa jadi raja di Israel itu aneh itu. Ya. Kenapa sampai bisa jadi raja? Karena jasa bapaknya terhadap Romawi. Waktu itu Romawi sedang berkuasa, ya. Maka dia diangkat jadi raja. Tapi orang Yahudi paling tidak suka sama Herodes. Ya. Tapi Herodes itu orang hebat. Suka ambil hati orang Yahudi. Pernah terjadi kekeringan. Semua kekurangan air. Herodes bisa kasih keluar kas. Bikin namanya akuaduk. Dari luar sana, dari kota, bikin akuaduk untuk alirkan air. Masuk kota Yerusalem. Orang Yahudi senang. Tapi bukan senang sama Herodes, senang sama airnya. Airnya diminum, Herodesnya ditolak. Pernah kelaparan Herodes keluarkan biaya kas kerajaan, pesan gandum. Orang Yahudi terima gandumnya, Herodesnya tidak. Ya. Makanya orang Yahudi bilang begini, Herodes kau boleh jadi raja. Tapi kau tunggu, kami sedang menantikan seorang raja, namanya Mesias. Kalau sampai dia datang kau habis. Ya, maka Herodes juga sudah khawatir, cemas-cemas. Ini kalau ada satu raja datang bahaya saya. Tiba-tiba orang Majus, kami datang cari raja yang baru lahir. Maka cemaslah Herodes. Panggil ahli Taurat. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka langsung kasih ayat di Bethlehem Efrata. Wah, ini dia. Habisi dia. Itu mengapa Herodes mau bunuh. Tapi waktu Herodes cari ambil hati, bangun akuaduk diterima, dia tetap ditolak. Kasih gandum diterima, ditolak. Herodes punya akal. Mungkin kalau saya kawin dengan orang Yahudi, mereka mau terima saya. Maka dia kawin dengan anak dari imam besar, namanya Maryamne. Dia kawin dengan Maryamne supaya diterima. Orang Yahudi bilang, istrimu boleh Yahudi, kau punya darah tetap haram. Tetap tidak diterima. Anak-anaknya Herodes, 3 orang, disenangi oleh orang Yahudi. Tapi Herodes bapaknya tidak. Lalu ada yang usul sama Herodes. Kamu kalau mau dapat hati orang Yahudi, kamu harus tahu apa yang paling penting bagi orang Yahudi. Yang paling penting itu adalah Bait Allah. Kau boleh kasih gandum, kasih air, ke apapun. Tapi tidak akan bisa menyenangkan hati orang Yahudi kalau belum bangun Bait Allah. Oh gitu ya? Ya, langsung dia bangun Bait Allah. Bikin mega proyek. Sampai dia mati belum selesai. Ingat ya, Tuhan Yesus bilang, rombak Bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Mereka bilang apa? 46 tahun orang bangun Bait Allah ini. Dan engkau mau meruntuhkan dalam 3 hari? 46 tahun. Itu berarti sejak zaman Yesus itu, Bait Allah sudah dibangun 46 tahun. Ini 46 tahun bukan karena tidak ada biaya. Kita bisa bangun rumah lama ya, karena tidak punya duit. Ini bukan tidak punya duit ini. Terus 46 tahun bangun, belum selesai. Sampai Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi. Proyek ini belum selesai. Proyeknya dilanjutkan oleh anaknya. Sampai tahun 64. Saudara lihat ya. Tuhan Yesus 46 tahun, belum selesai. Tuhan Yesus, kalau kita pakai perhitungan normal saja, Yesus umur 30 tahun. Melayani tahun 30, melayani 33 tahun setengah, 33 tahun, mati naik ke surga tahun 33. Bait Allah belum selesai juga. Nah, tapi sudah mewah. Makanya murid-murid bilang, Yesus coba lihat, Bait Allah ini begitu luar biasa. Hebat sekali. Sampai ada pepatah, kalau kamu belum pernah lihat Bait Allah Herodes, kamu belum pernah sungguh-sungguh melihat keindahan. Semua dilapisi dengan emas. Bait Allah Salomo kalah. Tapi Yesus bilang apa? Kamu melihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Ini Tuhan Yesus buat ini. Dan saudara, kapan bait Allahnya selesai? Tahun 64. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, bait Allah selesai. Tapi saudara, ceritanya panjang. Terjadi pemberontakan sampai akhirnya Romawi menghabisi Yerusalem. Di bawah Jenderal Titus, tahun 70, bait Allah rata dengan tanah. Israel dihancurkan. Mulai dari hari itu Israel hancur, tidak pernah muncul-muncul lagi, sampai muncul kembali 1948. Waktu masuk kembali, Palestina sudah ada di tanah mereka. Makanya perang dengan Palestina tidak beres-beres sampai hari ini. Itu berarti bahwa bait Allah Herodes yang dibuat begitu megah, hanya dipakai sekian tahun lalu habis. Pakai 4 tahun. Ini tahun 66, ya, bukan 64. 66, pakai 4 tahun habis. Dan saudara, waktu tentara Roma menghancurkan bait Allah, itu Herodes bikin, saudara. Batu satu, taruh batu di atas. Taruh batu di atas. Kalau kita antar batu dengan batu, taruh apa? Semen, ya? Herodes taruh emas. Taruh emas. Pada waktu orang Roma menghancurkan batu satu dengan yang lain, ada emas. Mereka kan bakar. Karena mereka bakar, maka emasnya meleleh. Wih, ini emas banyak. Maka sebelum berangkat, mereka ambil ini batu, kasih guling satu-satu, ambil emasnya. Guling satu-satu. Betul-betul nubuat ini terjadi. Tidak ada satu batu yang terletak di atas batu yang lain. Kenapa? Emasnya diambil. Wah, luar biasa. Kalau saudara mau tahu sejarah Israel, saya menulis buku Israel Dulu, Kini, dan Nanti. Kira-kira 2000 halaman. Saya menulis sejarah soal Israel. Mulai dari Israel zaman Abraham sampai Israel akhir zaman nanti bagaimana. Kira-kira 2000 halaman sejarah Israel. Itu kira-kira yang saya ngomong ini hanya ya 2%, 3% lah dari sejarahnya. Tapi terlihat bahwa nubuat ini betul-betul tergenapi secara luar biasa. Ya, dan tidak ada kitab punya nubuatan begitu. Saudara boleh cari keliling kitab agama manapun, tidak bisa dapat. Dan mengapa sampai Alkitab bisa mengandung nubuatan dan nubuatannya terpenuhi? Saudara, mari kita lihat sumber nubuatan dari mana. Ya. Kita melihat misalnya Yesaya pasal yang ke-46, 9 dan 10. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ayat 10, ayat 9 itu kan mengatakan, akulah Allah, tidak ada yang lain. Lalu ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian daripada zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Berarti yang bisa menyampaikan dengan akurat apa yang akan terjadi tapi sekarang belum terlaksana, itu sumbernya pasti dari Tuhan. Ya. Kalau kita lihat Yesaya 45 ayat 21 juga, siapakah yang mengabarkan hal itu dari zaman purbakala dan memberitahukan sejak dari dahulu kala? Bukankah aku Tuhan? Lagi-lagi ini terlihat bahwa Tuhan yang membuat semuanya. Sementara itu juga kita bisa melihat contoh yang sama dalam Yeremia 43 ayat 9, Yesaya 44 ayat 7, Yesaya 45 ayat 21, Yesaya 47 ayat 13-15, Yesaya 48 ayat 14. Semua ayat itu mengatakan memberitahukan apa yang terjadi akan datang. Sebelum itu terjadi, sumbernya dari Tuhan. Dan bahkan kadang-kadang ada banyak ayat terlihat bahwa Tuhan menantang dewa-dewa yang lain, dewa-dewa sesembahan masa lain. Coba siapa bisa beritahu? Kalau begitu apa intinya? Intinya begini, yang bisa memberikan nubuat dan terjadi secara sempurna tak mungkin meleset, itu pasti Tuhan. Kalau Alkitab mengandung nubuat dan ternyata tidak meleset, artinya Alkitab dari Tuhan. Alkitab dari Tuhan, maka
itu pasti adalah firman Allah sendiri. Ya, ini satu keunggulan, saudara ya. Kalau kita bicara keunggulan, jangan bicara moral. Bicara moral, orang bisa punya moral yang baik dalam agama lain. Tapi kalau bicara keunikan-keunikan seperti ini, tidak ada tandingannya soal nubuatan ini. Pak, saya mau bertanya. Jadi tadi kan Bapak ada menyinggung ayat dalam Yesaya 9 ayat 5 sebagai nubuatan tentang kelahiran Yesus. Bukankah ayat itu berkata bahwa seorang anak telah lahir? Dan bukankah kalau untuk Yesus itu seharusnya dikatakan seorang anak akan lahir? Ya, karena ini ya saya ngomong 750 tahun ya. Mestinya kalau nubuat sebab seorang anak akan dilahirkan. Mestinya kan gitu ya. Tapi ternyata bilang seorang anak telah. Telah kan mesti sudah terjadi. Gara-gara ayat ini, saya pakai ayat ini sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah. Karena apa? Ya saya bilang, seorang anak telah lahir bagi kita dan seterusnya. Lambang pemerintahan Allah di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Berarti anak itu disebut Allah yang perkasa. Makanya ngawurlah kalau Sakir Naik dan rekan-rekannya bilang, Yesus baru dijadikan Tuhan tahun 325. Bagaimana tahun 325? Waktu lahir saja itu sudah disebut Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Bahkan sebelum lahir sudah disebut Allah. Yesaya 9 ayat 5. Tapi Ustadz Saniho Munir mengatakan kelihatannya pendeta Ezra tidak belajar bahasa Indonesia. Ya, karena apa? Karena kalau belajar bahasa Indonesia mestinya untuk Yesus seorang anak akan lahir. Itu ayat bilang telah lahir. Pendeta Ezra suruh tidak belajar bahasa Indonesia. Makanya saya bilang, bukan saya tidak belajar bahasa Indonesia, Anda yang bodoh. Tidak memahami kebudayaan. Ingat, kita tidak boleh memahami pemikiran orang Yahudi dengan pemikiran kita sekarang. Tidak bisa. Karena beda kebudayaan. Sama seperti kita. Itu misalnya contoh saja hitung jam. Kita punya hari mulai ganti tanggal itu pukul berapa? Pukul 00. 12 malam tuh baru ganti tanggal. Kalau orang Yahudi ganti tanggal bukan pukul 00, jam 6 sore ganti tanggal. Dari situ saja kan beda. Jadi hari itu menurut kita pagi dulu baru malam. Pagi baru sore. Orang Yahudi sore baru pagi. Kenapa? Karena menurut kitab Kejadian jadilah petang, jadilah pagi. Bukan jadilah pagi, jadilah petang. Petang dulu baru pagi. Ya, jadi gaya berpikir begitu. Menurut orang Yahudi, sesuatu belum terjadi. Tapi kalau pasti terjadi, tidak ada kemungkinan tidak jadi, dianggap sudah jadi. Maka mestinya pakai bentuk future. Akan datang, akan lahir. Tapi kalau sesuatu itu pasti lahir, tak mungkin tak lahir, dianggap sudah lahir. Maka dipakai bentuk lampau. Seorang anak telah lahir. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu betul? Sekarang coba lihat Yohanes pasal 4 ayat 23. Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba. Jadi akan atau sudah? Ya, kelihatannya akan dan sudah tidak dibedakan ya. Akan datang dan sudah datang. Saking pastinya kedatangan itu, meskipun akan dianggap sudah. Ya, contoh lain, Yohanes 5 ayat 25. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini soal apa nih bicara? Soal orang mati bangkit kan? Kapan orang mati bangkit? Akhir zaman kan? Tuhan Yesus datang baru orang mati bangkit. Pengakuan iman rasuli kan? Aku percaya kebangkitan daging. Tuhan Yesus datang baru bangkit.
Jadi kebangkitan orang mati sudah terjadi belum? Belum. Sudah terjadi atau akan terjadi? Akan terjadi. Baca ulang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba. Pasti? Pasti. Terus? Dan sudah tiba. Sudah tiba. Ya. Jadi itu baru akan terjadi. Tapi begitu pastinya, maka sesuatu yang begitu pasti dianggap sudah. Kan belum orang mati belum bangkit karena Yesus belum datang. Tapi dibilang sudah tiba. Bahwa orang-orang mati mendengar suara anak Allah dan mereka mendengarnya akan hidup. Ini belum terjadi nih. Tapi dibilang sudah karena saking pasti. Nah itu gaya pikir orang Yahudi. Karena itu anak itu baru akan lahir 700 tahun ke depan. Tapi saking pastinya dibilang telah lahir. Jangan aneh ya kalau memang kenapa kok mereka bisa pikir begitu. Itu memang budaya. Tadi pagi waktu saya dari penginapan datang ke sini, yang Grab-nya memakai aplikasi, ya lalu dibilang 500 meter ke depan putar balik. Papa saya ketawa, putar balik itu omong kosong. Kenapa? Karena kami di timur sana namanya putar balik itu artinya tipu daya, omong kosong. Ya, ya di sini putar balik artinya sampai jalan di situ kan kok belok ke sini kan. Tapi di Kupang itu putar balik itu artinya omong kosong. Kamu ini orang putar balik. Artinya kamu penipu. Pernah terjadi satu orang pemain band dari Jawa datang ke Kupang. Mainnya luar biasa. Setelah selesai main, teman-teman, bapak bajingan ya, bajingan. Marah dia. Masa saya dibilang bajingan? Loh, kenapa memangnya? Kan kita puji bapak, bajingan. Dia marah. Kan di sini bajingan itu kan penjahat. Tapi kalau di Kupang, bajingan itu artinya orang hebat. Jadi kalau saya pendeta bisa ngajar yang baik namanya pendeta bajingan. Ya, bajingan itu begitu. Maka di sini bajingan negatif, di sana bajingan positif. Kemarin saya dari Sulawesi, Kendari. Saya tiba jam 7 malam, lalu ada orang datang. Kita tiba jam berapa? Ya. Kita tiba jam berapa? Loh, kok tanya saya? Kok kita? Mestinya dia bilang, Bapak tiba jam berapa? Atau Anda tiba jam berapa? Kok ini kita tiba jam berapa? Belakangan baru saya mengerti, kalau mereka menghormat orang, mereka tidak bisa menyebut orang kedua tunggal. Tapi mengubahnya menjadi bentuk jamak. Kita. Kita punya nama siapa? Kita. Tidak bilang Anda punya nama. Anda mau setuju atau tidak setuju, itulah gaya mereka. Jadi kalau mau mengerti mereka, ikutlah gayanya. Ya. Saya dengar kalau di Medan itu yang namanya motor itu bukan motor. Mobil. Yang namanya mobil itu bukan mobil, tapi kereta. Kok pikir aneh kayak begitu dulu? Tapi seaneh-anehnya kita, itulah tradisi dan budaya orang. Karena itu memahami Alkitab, jangan ikut kita punya pemikiran di Indonesia tahun 2019. Berpikirlah seperti orang Yahudi pada zaman dulu. Jadi bukan saya tidak tahu bahasa Indonesia, tapi beliau yang tidak memahami bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Jadi tetap, biarpun pakai bentuk lampau, tapi jelas itu menunjuk pada Yesus. Ya, oke. Sekarang kita akan melihat juga bukti tambahan yang lain adalah bahwa saudara perlu tahu, ya belakangan ini orang sibuk memperdebatkan bumi itu bulat atau datar kan, makanya ada kaum bumi bulat, kaum bumi datar. Ya, nah, tapi saudara jauh sebelumnya orang baru tahu bumi bulat ketika Columbus 1492 mulai mengelilingi dan seterusnya. Tapi sebelum itu orang berpikir bahwa bumi itu datar. Jadi sebenarnya kaum bumi datar ini bukan baru. Itu adalah kelahiran kembali dari paham tempo dulu. Dulu orang anggap bumi datar dan kalau kita jalan-jalan terus jatuh. Ya.
Tapi belakangan kita bisa lihat bahwa ilmu pengetahuan mengatakan bumi itu bulat. Nah, 1492 baru Columbus menyatakan itu. Kitab Yesaya berasal dari 750 tahun sebelum Yesus lahir. Sekarang kita lihat kitab Yesaya 40 ayat 22. Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang bertata di atas Kebulatan bumi. bulatan bumi. 750 tahun sebelum Yesus, Yesaya bilang bulatan bumi. Ya. Artinya kita bisa lihat bahwa Alkitab bisa cocok dengan ilmu pengetahuan. Juga Ayub pasal 26 ayat 7 bilang Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Dan kalau kita lihat memang dengan ilmu pengetahuan terlihat bahwa memang hal itu benar adanya. Lalu saudara ya, satu hal yang saya mau tambahkan sekarang dalam hal ini adalah bahwa tidak ada kitab apapun, baik kitab agama maupun juga kitab sekuler, yang menghadapi upaya penghancuran seperti Alkitab. Alkitab adalah buku yang sudah berusia berapa? Berapa tahun ditulis? 1600 tahun. 1600 tahun itu dari 1500 sebelum Masehi sampai tahun 100 Masehi. Tapi kita sudah tahun 2000-an. Ditambah ini 1500 tambah dengan kita sudah 2000, bulatkanlah. Ini Alkitab yang kita pegang sekarang. Ini khususnya kitab Kejadian itu sudah 3500 tahun. Pertanyaan, apakah Alkitab 3500 tahun itu masih sama dengan sekarang? Atau Alkitab ini sudah dipalsukan? Seperti tudingan orang-orang itu. Nanti kita ada episode khusus bahas itu, ya. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa selama 3500 tahun buku ini ada, upaya penghancuran itu begitu luar biasa untuk menghapus Alkitab dari dalam sejarah. Ada orang namanya Tom Paine, dia penulis buku The Age of Reason, dan dalam bukunya itu dia menyerang Alkitab dan dia memberikan ramalan. Dia mengatakan bahwa satu hari nanti Alkitab akan habis. Orang tidak lagi menemukan Alkitab kecuali di museum. Dan saudara-saudara, kalau hari ini saudara mau cari tahu bukunya The Age of Reason dari Tom Paine ada di mana? Di museum. Tapi Alkitab masih ada di tangan kita sekalian. Itu luar biasa. Ya. Voltaire dari Prancis mengatakan, dia berdiri di muka rumahnya, halaman rumah, dan dia bilang, 100 tahun setelah kematianku, Alkitab akan ditinggalkan orang. Ya, 100 tahun setelah kematianku, Alkitab akan ditinggalkan orang. Dan saudara, persis 100 tahun setelah dia mati, rumahnya dibeli. Dibeli oleh apa? Geneva Bible Society. Lalu, itu adalah lembaga penerjemahan Alkitab. Dan persis 100 tahun itu mereka cetak Alkitab, tumpuk dari lantai sampai langit-langit. Alkitab masih ada sampai hari ini. Ya. Cambridge History of the Bible memberi keterangan bahwa sekitar tahun 303 Masehi, Kaisar Romawi Diocletian mengeluarkan ketentuan untuk melarang orang Kristen melaksanakan ibadah dan menyuruh menghancurkan Alkitab, membakar semua Alkitab. Tapi saudara, ironik terjadi. Begitu 25 tahun setelah dia memerintahkan penghancuran Alkitab, Eusebius mengatakan bahwa setelah itu Kaisar Konstantin jadi raja, jadi Kaisar Romawi. Dan Kaisar Konstantin memerintahkan untuk mencetak Alkitab sebanyak-banyaknya dengan biaya dari kerajaan. Dia bertahan, ya, dan banyak orang berusaha menghancurkan Alkitab. Saya mau kutip kata-kata dari Bernard Ram. Dia mengatakan, lebih dari 1000 kali lonceng kematian Alkitab telah dibunyikan. Arak-arakan untuk pemakaman telah dibentuk. Prasasti telah terukir pada batu nisan dan mengantar penguburan jenazah Alkitab.
namun bagaimanapun juga jenazahnya tidak pernah terletak di dalam peti mati. Alkitab tetap hidup sampai hari ini, ya. Lalu Ram melanjutkan, tidak ada kitab lain yang mengalami pukulan, pemotongan, penyaringan, penelitian, penghinaan seperti Alkitab. Kitab apakah yang berkaitan dengan filsafat dan agama dan psikologi atau sastra kuno maupun modern yang pernah mengalami serangan sehebat serangan terhadap Alkitab dengan racun dan ketidakpercayaan seperti itu? Dengan ketelitian dan pengetahuan yang sedemikian luas atas setiap bab, kalimat dan prinsip? Alkitab masih disayang oleh jutaan orang, dibaca oleh jutaan orang, diselidiki oleh jutaan orang. Alkitab itu unik dalam menghadapi kritikan-kritikan yang dilontarkan kepadanya. Tidak dijumpai adanya kitab seperti itu dalam semua kasana sastra. Orang yang sedang mencari kebenaran pasti akan mempertimbangkan sebuah kitab yang memiliki persyaratan-persyaratan demikian. Tetap bertahannya Alkitab pada ada upaya penyerangan, penghancuran luar biasa, pasti menunjukkan ada satu tangan yang melindungi buku ini. Dan itu tidak bisa kalau bukan Tuhan. Ini bukti-bukti tambahan yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Alkitab adalah firman Allah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Pak Ezra, saya mau nanya. Ya. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau ketahanan Alkitab dianggap sebagai bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah, bukankah ada banyak kitab dari agama-agama lain yang bertahan hingga saat ini? Apakah kita harus menganggap itu juga sebagai firman Allah? Soal bertahan. Bertahan ada sampai hari ini ada. Masalahnya menghadapi serangan dan upaya penghancuran sehebat Alkitab atau tidak? Tidak ada. Kalau hanya sekedar ada pun, ya dipelihara baik-baik tetap ada kok. Tapi kalau upaya penghancuran yang sistematis, masif, dan terstruktur, ya sedemikian itu, ya tidak ada yang menghadapi situ seperti Alkitab. Jadi ada, tapi kalau dibandingkan dengan Alkitab yang bertahan di dalam penganiayaan seperti itu, jelas Alkitab punya nilai lebih. Ya, oke. Pertanyaan keduanya, di sini kan Musa mencatat kisah penciptaan Adam dan Hawa. Nah, pertanyaan aku, bagaimana Musa mencatatnya, sedangkan saat itu Musa itu belum ada? Belum ada, tapi Tuhan sudah ada. Iya. Jadi Tuhan pasti beritahu Musa. Kapan kira-kira Tuhan kasih tahu Musa? Kemungkinan besar waktu Musa ketemu Tuhan di Gunung Sinai. Jadi wahyu itu ada wahyu yang memang sifatnya adikodrati. Kalau kita belajar pembahasan Alkitab, nanti kita lihat di dalam episode selanjutnya soal penulisan Alkitab. Ada kalanya bersifat alamiah seperti Lukas yang mengadakan penelitian, tapi ada yang bersifat adikodrati, di mana kalau Tuhan tidak memberitahu, kita tidak mungkin tahu. Ya. Dan dalam kasus penciptaan, itu pasti bersifat adikodrati, Tuhan yang memberitahu kepada Musa. Oke? Ya, baik pemirsa sekalian, kita sudah belajar banyak hal, dan saya berharap bahwa semua ini boleh memberkati saudara, menambah pengertian, bukan hanya pengertian, tapi kecintaan kita kepada Alkitab semakin bertambah. Ini adalah firman Allah. Kalau itu adalah firman Allah, jangan lalaikan, jangan abaikan, terus belajar. Semakin saudara baca Alkitab, saudara semakin mengerti, mengenal Allah, dan mengerti kehendaknya dalam hidup saudara sekalian. Saudara, ku tahu yang ku percaya dari Pijar TV terus berusaha untuk menyebarkan kebenaran, untuk saudara mengenal kebenaran dengan baik. Tapi program ini terlaksana justru bisa terjadi dari pemirsa sekalian untuk pemirsa sekalian. Seluruh acara ini dibiayai oleh para pemirsa sendiri. Karena itu saudara, kalau saudara memang merindukan acara seperti ini terus memberkati orang lain, saudara bisa ambil bagian dalam pelayanan besar ini. Di sini, di layar kaca Anda ada rekening yang saudara bisa memberikan dukungan dana yang bisa menolong program ini terus memberkati ribuan bahkan jutaan orang. Tuhan memberkati saudara, salam terang bagi Indonesia. Kita banyak menjumpai dan mendengar kritikan-kritikan dari orang-orang mengenai Alkitab kita.
Bahkan mereka berupaya untuk membuktikan dan menemukan kesalahan-kesalahan dari Alkitab yang kita miliki. Tetapi saya percaya penjelasan hambanya sudah banyak memberkati kita semua, menambah keyakinan bahwa Alkitab kita adalah firman Tuhan yang luar biasa. Senang sekali Anda adalah pemirsa yang setia bersama-sama dengan kami, sehingga kesetiaan Anda sangat mempengaruhi keberadaan kami untuk tetap mengudara, memberkati Anda sekalian. Kalau ada kritik, saran, pendapat, atau apapun juga, mari Anda bisa kirimkan melalui nomor SMS yang tertera di layar kaca, dan kami akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan, saran, dan tanggapan Anda sekalian. Atau Anda ingin menjadi bagian dalam pelayanan ini melalui dukungan dana, di mana Anda bisa menyalurkannya lewat nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Apapun yang kita kerjakan bersama-sama di dalam ladang Tuhan akan menghasilkan jiwa-jiwa bagi kerajaannya, dan Tuhan kita Yesus akan dipermuliakan. Sampai jumpa lagi pada episode yang lainnya. Kami pamit undur diri dalam program acara ini. Tetap bersama kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Tuhan Yesus memberkati.